Halo teman-teman, jumpa lagi di channel favoritmu Kreatif Farm dari Jember, Jawa Timur. Lanjutan dari video-video sebelumnya masih seputar ayam KUB2 galur murni yang langsung saya jemput ke BPTP Jawa Tengah, tepatnya di Ungaran, Kota Semarang. Dan hari ini ayam KUB2 ini genap berumur 45 hari. Dan untuk hari ini saya lakukan perubahan lagi terhadap komposisi pakannya, atau lebih tepatnya terhadap takaran masing-masing jenis pakannya, teman-teman. Jadi ada 3 jenis pakan yang saya gunakan. Ini pakan pabrikan, dan ada bekatul padi, juga ada jagung giling. Nah, untuk satu gayung ini sudah saya ukur, jika menggunakan takaran kecil ada 10 takar, teman-teman. Jadi 2 gayung berarti 20 takaran. Dan selanjutnya akan saya tambahkan 4 takaran bekatul padi grade B. Jadi bukan yang grade A. Harganya 2.500 per kilonya. Dan terakhir akan saya tambahkan jagung giling sebanyak 6 takaran, teman-teman. Jadi total berjumlah 30 takaran dalam satu kali pemberian pakan. Dan dari 30 takaran komposisi pakan ini akan saya hitung berapa nilai atau prosentase protein kasarnya. Jadi inilah, teman-teman, cara saya menghitungnya. Jadi untuk kadar protein kasar pakan pabrikan yang saya gunakan ini ada di kisaran 19%, seperti yang sudah tertera pada kemasan atau pada saknya. Dan untuk kadar protein jagung giling pada umumnya ada di kisaran 8 hingga 12%. Jadi saya ambil tengah-tengahnya 10%. Dan untuk bekatul padinya ada di angka 8%. Dan cara untuk menghitung prosentase protein kasarnya adalah jumlah takaran dari masing-masing jenis pakan kita bagi dengan jumlah takaran keseluruhannya, dan lalu kita kalikan dengan nilai persentase protein kasar dari masing-masing jenis pakannya, teman-teman. Dan dari ketiganya kita jumlahkan, barulah kita ketahui berapa nilai prosentase protein kasar pada komposisi pakan ini. Oh iya, teman-teman, jadi pada video sebelumnya saya mengulas tentang kasus kanibalisme pada ayam KUB2 ini, teman-teman. Dan ada satu poin yang lupa saya tunjukkan pada teman-teman, yakni tentang pemberian garam dapur pada komposisi pakannya sebanyak 1% saja, teman-teman. Jadi guna dari pemberian garam dapur ini adalah untuk meminimalisir terjadinya kasus kanibalisme. Jadi pada video sebelumnya sudah saya sebutkan, namun saya lupa tidak menyertakan videonya juga, jadi video pemberian garam dapurnya. Jadi pada video sebelumnya saya hanya tunjukkan tentang pemberian daun pepaya untuk menekan kasus kanibalisme, dan yang kedua pemberian obat salep antipik, jadi untuk mengobati atau mengolesi tubuh ayam yang luka akibat kanibalisme. Jadi satu poin ini yang saya lupa tidak saya tunjukkan dalam videonya, teman-teman, yakni pemberian garam dapur sebanyak 1%. Dan ketiga cara yang saya sebutkan barusan memang terbukti ampuh, teman-teman, untuk menghentikan kasus kanibalisme. Jadi memang sudah terbukti. Pertama kali sejak pindah ke kandang postal, kasus kanibalisme terjadi, teman-teman. Jadi saat umur 40 hari. Yang kedua saat umur 42 hari. Nah,
Jadi saat umur 42 hari pertama kali saya mulai lakukan pemberian daun pepaya dan tambahan garam dapur pada komposisi pakannya, dan juga pemberian obat anti pik terhadap tubuh ayam yang luka akibat kanibalisme. Dan terbukti di hari ke 43 dan 44 hingga hari ini, hari ke-45, sudah tidak terjadi kembali kasus kanibalisme, teman-teman. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, ini adalah sisa-sisa dari daun pepaya yang saya berikan hampir setiap hari, teman-teman. Kembali lagi ke soal komposisi pakan yang baru saja di awal saya ulas secara singkat. Jadi terhadap komposisi pakan ini, nilai dari protein kasarnya ada di kisaran 15,6%, teman-teman. Dan angka itu masih di bawah standar kebutuhan protein dari ayam-ayam KUB2 ini di umurnya yang masuk minggu ke-6, teman-teman. Jadi harusnya minimal untuk protein kasarnya ada di angka 17%, teman-teman. Jadi ini saya coba dulu hingga umur 50 hari, kira-kira seperti apa nanti perkembangan dari ayam-ayam KUB2 ini. Jika 3 hari ke depan nanti pertumbuhan ayam KUB2 ini terlihat kurang bagus, maka untuk pakan pabrikannya akan saya ganti kembali lagi menggunakan pakan pabrikan dengan kadar protein kasarnya di kisaran 21 hingga 23%. Otomatis dengan perbandingan komposisi pakan yang sama seperti saat ini, nanti akan didapat nilai prosentase protein kasarnya minimal 17%, teman-teman. Jadi sudah memenuhi standar kebutuhan protein untuk ayam-ayam KUB di usia 6 minggu ke atas, teman-teman. Yang jadi pertanyaan, mengapa saya lakukan perubahan terhadap komposisi pakannya? Jadi yang pertama, teman-teman, pastinya untuk menghemat biaya pakan. Dan yang kedua, dengan saya turunkan kadar protein pada komposisi pakannya, otomatis akan membuat kotoran ayamnya cenderung lebih kering, teman-teman. Karena semakin tinggi kadar protein pada komposisi pakannya akan membuat kotoran ayamnya cenderung semakin basah, teman-teman. Dan kotoran ayam yang cenderung basah akan membuat liter kandang mudah basah dan lembab, teman-teman. Otomatis akan membuat bau kotorannya lebih tinggi lagi. Dan yang kedua, kita akan lebih sering untuk menambahkan liter kandang yang kering. Jadi pemborosan tenaga dan waktu, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itulah beberapa ulasan yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua. Dan cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi yang positif untuk kita semua. Dan nantikan video-video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan salam sukses selalu, dan jangan pernah lelah untuk selalu berpikir positif.